Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Zikri Aulia Putra Sinaga, mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Mandalika pada bidang studi bimbingan dan konseling dengan NIM 250404325. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik layanan bimbingan konseling individu pada salah seorang siswa. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Terima kasih Pak. Ya, silakan masuk ya. Ya, silakan duduk. Oke, cuacanya di luar panas ya? Lumayan lah Pak. Panas ya, iya. Tapi kebetulan nih di ruang Bapak lagi kosong air mineral ya. Jadi nggak usah minum dulu nggak apa-apa ya. Apa Ya, minum jadi- tadi Pak. Oh, udah minum di sana ya. Oke, ya. Jadi memang akhir-akhir ini cuacanya panas ya. Iya. Oke, sebelum ke ruangan Bapak ada dari mana? Udah ruang guru tadi Pak, jumpai Bu Nur. Dari ruang guru juga Bu Nur ya. Berarti udah ada jumpa Bu Nur ya, udah ada berbincang-bincang sedikit Udah, ya. Pak. Tadi kata Bu Nur langsung jumpai Bapak aja katanya Pak. Oh iya, langsung jumpa Bapak ya. Tapi sebelumnya Ardi belum tahu kan apa tujuannya dipanggil kemarin. Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Oke. Sebelum itu Bapak mau tanya dulu kabar nih. Ya. Alhamdulillah Pak, baik. Kawan Pak sendiri gimana Pak? Kabarnya Ardi baik ya. Alhamdulillah. Untuk Bapak juga alhamdulillah kabarnya baik, sehat ya. Kemudian kembali lagi nih pertanyaan yang tadi ya. Kan Ardi tadi jawab belum tahu nih apa tujuannya dipanggil kemari gitu ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu Bu Nur ada bertemu dengan Bapak. Nah, gitu ya. Jadi kami ada berbincang sedikit mengenai masalah kehadiran Ardi. Ya. Jadi Bu Nur agak resah dia. Bu Nur bilang kalau akhir-akhir ini Ardi jarang masuk. Ya, jadi wajar dong ya, sebagai wali kelas Bu Nur pasti khawatir sama anak didiknya gitu ya. Nah, jadi untuk itu Bu Nur minta tolong sama Bapak ya, minta tolong sama Bapak menanyakan kira-kira kenapa Ardi jarang masuk gitu ya, apa alasannya gitu ya. Nah, jadi untuk itu hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan konseling ya, bimbingan konseling itu ya. Nah, sebelumnya Ardi udah pernah ikut bimbingan konseling belum? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke ya. Nah, untuk itu menurut Bapak ya, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan hari ini ya, kita berdoa dulu, kita minta berkah untuk kegiatan hari ini ya. Kemudian kita minta kelancaran supaya masalah yang mungkin saat ini Ardi alami bisa segera terselesaikan ya. Ya. Berdoa dimulai. Oke Ardi, tadi Ardi bilang Ardi belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan konseling ya, belum pernah. Jadi sebelum itu Bapak akan menjelaskan sedikit nih tentang apa sih bimbingan konseling itu ya, terutama yang akan kita laksanakan sekarang ini yaitu bimbingan konseling individu ya. Jadi konseling individu ini adalah satu kegiatan ya, yang berupaya untuk membantu yang dilakukan oleh konselor ya, atau di hal ini Bapak selaku guru BK nih ya, kepada konselingnya Ardi ya, pada konseli yang sedang mendapati satu masalah gitu ya. Jadi peran Bapak sebagai konselor atau guru BK ya akan melakukan bantuan nih untuk menyelesaikan masalah Ardi gitu ya. Nah, kemudian dalam bimbingan konseling ini dia ada beberapa asas Ardi ya, beberapa asas yang perlu diperhatikan ya. Jadi kita melakukan kegiatan ini harus ada landasannya gitu ya, harus ada yang diperhatikan. Jadi dalam hal ini ada 4 asas ya. Yang pertama itu asas keterbukaan, kemudian asas kesukarelaan, kemudian itu asas kerahasiaan, dan asas kenormatifan ya. Jadi akan Bapak terangkan satu-satu. Untuk asas keterbukaan ini sendiri ya, jadi Ardi itu selama kegiatan berlangsung Bapak harapkan itu Ardi terbuka ya,
Ardi terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian ya udah luas aja gitu, kira-kira apa unek-uneknya selama ini yang membuat Ardi menjadi malas sekolah ya, malas masuk sekolah, itu ungkapan saja ya. Jadi itulah tadi asas keterbukaan. Kemudian yang kedua ini asas kesukarelaan ya, dimana asas kesukarelaan ini Ardi datang ke ruangan bapak ini sukarela ya, datang tanpa paksaan dari orang lain ya. Itu tadi mengapa disebut dengan asas kesukarelaan. Jadi datang dengan sukarela ke ruangan bapak, bertemu dengan bapak tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu asas kerahasiaan ya, dimana asas kerahasiaan ini apa yang Ardi sampaikan itu ya harus bapak jaga dengan baik gitu ya, tidak sampai kepada orang lain gitu. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, Ardi jangan khawatir, jangan takut akan diketahui orang lain ya, karena di sini hanya kita berdua ya, dan itu akan bapak jaga benar-benar, karena memang itulah yang harus dipegang teguh oleh konselor atau BPK ya. Nah, kemudian yang terakhir itu asas kenormatifan ya. Asas kenormatifan itu ialah yang berlaku di masyarakat gitu ya. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya gini, selama kegiatan berlangsung itu kita berbicara dengan sopan ya, karena itu yang berlaku di masyarakat ya. Kemudian kita saling menghormati ya, antara Ardi dengan Bapak dan Bapak dengan Ardi gitu ya. Nah, itu harus kita pegang teguh. Keempat asas ini tadi ya, itu merupakan asas-asas yang perlu diperhatikan selama kegiatan bimbingan konseling ini berlangsung ya. Oke, kira-kira Ardi sudah paham? Paham, Pak. Sudah mengerti ya? Mengerti, Pak. Oke, kalau Ardi sudah mengerti, kita sepakati dulu nih. Untuk waktunya sendiri, bimbingan konseling ini akan berjalan selama 30 menit ya. Oke, kira-kira gimana? Ardi sepakat ya? Sepakat, Pak. 30 menit ya. Oke. Setelah ini Ardi ada mata pelajaran lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti bisalah tidak mengganggu mata pelajaran lah Tidak. gitu ya, 30 menit ini ya. Oke, di sini Bapak akan membuat sedikit catatan dulu ya. Jadi catatan ini fungsinya untuk nanti menyimpulkan ya, menyimpulkan apa yang disampaikan. Jadi nanti berguna juga untuk penuntutan kita nanti. Nah, kemudian itu di sini Bapak ada lembar kesepakatan ya. Jadi lembar kesepakatan ini berguna untuk sebagai pegangan kita ya selama kegiatan ini berlangsung. Jadi Ardi boleh menulis dulu ya. Ya, silakan diisi. Sudah, Pak. Sudah Pak, ini nama dulu diisi. Oh iya, Pak. Iya. Nama, tanda tangannya, tanggal hari ini. Oke, sudah ya. Ya, ini merupakan lembar kesepakatan yang perlu kita pegang ya. Oke, jadi gimana? Ardi sudah? Siap, Pak. Siap. Sudah siap ya? Insya Allah. Oke, sudah siap. Dan Bapak di sini sambil mencatat ya. Oke, Ardi sudah siap. Nah, sebelum itu Bapak ingin menunjukkan dulu nih sensi ya yang disampaikan oleh Bu Nur ya, terkait kehadiran Ardi. Jadi akhir-akhir ini Ardi itu jarang masuk. Jadi Bu Nur khawatir gitu ya, selaku wali kelas, Ardi jarang masuk ya. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini di bulan ini saja Ardi sudah terlalu sering tidak masuk sekolah gitu ya. Oke, jadi kira-kira apa yang membuat Ardi jarang masuk? Ya, Pak. Memang benar saya akhir-akhir jarang masuk, Pak. Iya, betul. Saya dari rumah pergi. Saya tidak hadir ke sekolah, Pak. Tidak hadir ke sekolah ya. Oh, jadi benar ya, Ardi akhir-akhir ini memang jarang masuk ya. Dan juga kita bisa lihat tadi di absen tadi ya, absensi ini
menunjukkan bahwasannya Ardi memang jarang masuk gitu ya. Dan Bapak tadi meminta konfirmasi langsung dari Ardi ya. Dan kemudian juga ada penyampaian dari wali kelasnya gitu ya. Oke. Kemudian kenapa Ardi berangkat dari rumah ya kan, tapi tidak ke sekolah itu apa alasannya? Jadi Pak, beberapa waktu lalu kan, Ya, mungkin udah 3 bulan lah Pak. ya betul. Saya dapat teman dari sosmed Pak. Mm-mm. Nah sekolahnya tidak jauh dari sekolah saya, dari sekolah kita Pak. Iya betul. Nah ternyata hobi kami sama Pak. Nah karena di kelas saya tidak ada yang hobi yang sama dengan saya, jadi kami sering mengatur rencana itu Pak, untuk ketemu, untuk tidak masuk sekolah bareng gitu Pak, main PS bareng. Oh gitu ya. Ya, untuk main PS bareng ya. Iya Pak. Berarti Ardi udah kenal selama 3 bulan ini. 3 bulan Pak. 3 bulan ini, oke. Dan kegiatan itu adalah main game ya? Iya Pak. Main game. Berarti dari rumah udah janjian sebelumnya ya, ketemu di kira-kira ketemunya di mana? Di rumah dia Pak. Oh, di rumah dia. Karena rumahnya dekat dari sekolah Pak. Rumahnya dekat dari sekolah ya. Iya, Pak. Oke. Rumahnya dekat dari sekolah. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena kan kebetulan orang tuanya juga tidak di rumah Pak. Karena sama-sama bekerja. Ya. Jadi dia bisa mengatur waktu Pak untuk kami supaya bisa main di rumahnya. Jadi kebetulan juga dia satu-satunya Pak, dan butuh teman juga untuk bermain Pak. Oh gitu. Jadi orang tuanya dua-dua bekerja. Iya, Pak. Ya, jadi rumahnya itu kosong ya. Iya, Pak. Jadi itulah mengapa sebabnya dia juga bisa mengatur waktunya tadi gitu ya. Oh jadi juga dia anak satu-satunya ya. Iya Pak. Dia anak satu-satunya. Anak satu-satunya, orang tuanya bekerja. Oke. Jadi selain itu apa aja kegiatan yang dilakukan? Mungkin ada Pak, di rumah dia sampai sore Pak. Makan siang, makan sore di rumah juga, di rumahnya Pak. Oh gitu. Berarti di rumah aja ya. Iya Pak. Oke. Ini Bapak konfirmasi lagi ya. Ini kan tadi Bapak sambil mencatat nih ya. Jadi Bapak konfirmasi lagi. Jadi Ardi itu membolos sekolah karena ajakan teman ya. Iya Pak. Ajakan teman ya. Bolosnya itu nggak kemana-mana ya. Di rumahnya aja. Di rumahnya. Di rumahnya aja. Di rumahnya aja. Main game ya. Apa main game PS ya? Iya Pak. Oh main PS. Kira-kira apa yang dimainkan? Banyak Pak. Kadang main God of War, God of War. football, banyak Pak. Oh gitu ya. Kebetulan juga hobinya sama ya. Hobinya sama Pak. Ya. Kemudian di sini dia juga karena anak satu-satunya, jadi dia juga butuh teman gitu ya. Iya, Pak. Oh gitu. Ya, ya, ya. Terus kalau boleh tahu nih, kira-kira Ardi selama 1 minggu berapa kali tidak masuk? 2 sampai 3 kali Pak. 2 sampai 3 kali. Oh 2 sampai 3 kali banyak juga ya. Iya Pak. 2 sampai 3 kali. Jadi kalau kita hitung lah ya, kita ambil ratanya 3 lah kita pilih ya. Kalau 3, sementara 1 bulan itu ada 4 minggu. Berarti adik ini sudah tidak masuk itu selama 12 kali dong. Iya Pak. Iya, itu sudah sangat memperhatikan adik. Ya, jadi kalau sudah seperti itu sudah sangat ini ya, sudah sangat banyak ya. Iya Pak. Jadi nggak heran di sini juga banyak sekali kosongnya absen adik itu tadi, ya. Oke, Bapak sambil mencatat di sini ya. 12 berapa tadi? 3 kali ya dalam seminggu 2-3 ya. kali gitu. Oke. Padahal Adi sudah kelas 12 loh. Ya. Kelas 12 itu udah nggak waktunya lagi lu main-main Adi. Ya kan? Ya. Jadi itu sangat memperhatikan sekali. Oke, jadi selama hal itu harus dilakukan, kira-kira dampaknya nanti apa gitu? Mungkin berdampak buruk Pak pada pendidikan saya. Mm-mm. Nilai saya juga akan turun. Mm-mm. Saya mungkin bisa kehilangan banyak momen dengan teman-teman saya Pak. Iya, betul. Mungkin banyak informasi juga, saya akan kehilangan informasi, terus mungkin akan ngerasa dijauhi ya Pak, karena kurang bersosialisasi dengan mereka. Iya. Oke, begitu ya. Jadi lagi nih Ardi. Itu tadi menurut Ardi ya. Nah, itu dampaknya. Kemudian dampak yang paling panjang kira-kira kalau Ardi terus-terusan seperti itu apa? Apalagi Ardi sekarang udah kelas 12 nih. Mungkin ke depannya akan susah lah Pak untuk melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Akan susah untuk bekerja pekerjaan yang baik dan Ya. pekerjaan yang baik. Kira-kira seperti itulah Pak. Gitu ya. Oke, jadi sejauh ini Ardi sendiri pun udah ngerti ya dampaknya itu apa ya kan. Kayak tadi itu juga Ardi bilang
bakal susah tuh mengikuti pelajaran, ya kan? Bakal mengikuti pelajaran, kemudian salah satunya juga bakal susah tuh bersosialisasi dengan teman, ya kan? Dan ya efek buruknya itu ya Ardi sendiri pun sudah tahu, ya kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Ardi nih, itu kan tadi sudah disampaikan tuh, Iya, Pak. bisa ketinggalan pelajaran, bahkan yang lebih parahnya lagi nanti ini Ardi bisa tidak lulus sekolah nih, ya kan? Kan sudah kelas 12 nih, udah kelas 12. Nah, kira-kira kegiatan seperti itu mau dilakukan terus menerus atau ingin Ardi berubah? Tidak, Pak. Saya ingin berusaha berubah, Pak. Nah, Karena kan juga penting diri saya sendiri, Pak. ya, Nah, kemudian gitu lah, Pak. Saya ingin berubah ingin walaupun berubah. sulit seperti Pak. Ya, oke. Ardi ingin berubah ya. Oke, karena kan itu juga penting tuh untuk diri sendiri, ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau tidak berubah itu sangat sangat berbahaya, apalagi Ardi sekarang sudah kelas 12, ya kan? Nah, Bapak juga mengerti bahwasannya Ardi ini masih dalam kategori yang ingin bermain gitu ya. Tapi kita harusnya pandai nih mengatur waktu, di mana saatnya bermain ya, mana saatnya belajar. Nah, itulah fungsinya kita tadi, bisa manage waktu gitu ya. Jadi tugas-tugas sekolah juga tidak terlantar gitu ya kan. Oke, jadi di sini Ardi mau berubah. Oke, kemudian kalau boleh Bapak tahu nih ya, menurut Ardi, Iya, Pak. kalau kita melakukan kegiatan ini tujuannya tuh apa? Untuk merubah diri saya, Pak. Untuk berubah diri Ardi ya, untuk berubah diri Ardi. Kira-kira yang ininya deh, yang apa namanya tuh, tujuan panjangnya gitu. Coba. Pertama, Pak, Hmm. merubah diri saya supaya dari perilaku yang buruk itu seperti terus gak bolos. Jadi saya bisa memberi pelajaran dengan lebih baik lagi. Iya, mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kemudian, Saya lebih rajin lagi untuk sekolah. ya, Terus saya tidak ketinggalan pelajaran, Pak. tidak ketinggalan pelajaran ya. Bisa mengejar teman-teman saya. Iya, betul. Nah, dari situ juga Ardi sudah paham tuh ya, tujuan kita melakukan kegiatan hari ini apa, gitu ya. Nah, kemudian untuk itu pernah nggak Ardi terpikir untuk melakukannya? Maksudnya langkah-langkah apa yang udah dibuat gitu? Untuk saya ini belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Oke, belum ada. Coba kita berpikir kritis ya. Memang Ardi belum ada melakukan langkah-langkah yang Ardi bilang tadi gitu ya, untuk berubah tadi. Nah, kalau misalnya Bapak minta Ardi untuk merencanakan sesuatu untuk berubah dalam hal itu, bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Saya Nah, akan saya usahakan, Pak. coba. Kira-kira Bapak ingin tahu nih apa kira-kira usahanya? Mungkin pertama, Pak, saya akan mencoba menahan diri, Pak, untuk nggak sekolah sekolah Iya. lagi. Terus jika teman saya tadi ngajak lagi, akan saya tolak, Pak, Ya. dan menyarankan dia untuk bermain setelah pulang sekolah atau di hari Minggu, Pak. Iya. Nah, dari situ juga Ardi sudah mengerti ya, bahwasanya langkah-langkah yang harus Ardi lakukan itu adalah tadi menahan diri gitu ya, menahan diri. Bahwasanya ada waktunya untuk belajar ya kan, ada waktunya untuk bermain gitu ya, dan Ardi juga harus berani mengatakan tidak gitu ya, mengatakan tidak pada temannya gitu. Jadi temannya juga bisa mengerti ya, dan juga Ardi juga nantinya bisa mengajak temannya itu untuk berubah juga gitu ya. Jadi artinya berubah, temannya juga mendapatkan dampaknya ya kan, dampaknya juga tadi Ardi menjadi lebih baik, temannya juga menjadi lebih baik. Jadi kan pertemanannya tadi itu menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya, tidak mengganggu waktu belajar gitu kan. Apalagi Ardi juga sekarang sudah kelas 6, kelas 12 ya, kelas 12 ya. Oke. Kemudian itu ini ya. Bapak catat dulu yang tadi. Oke, jadi itu tadi Ardi sudah mengatakan ya bahwasannya tujuannya langkah-langkahnya tadi itu adalah menahan diri tadi ya, menahan diri, terus mengatur waktu dan berusaha untuk mengatakan tidak sama temannya. Jadi
Oke, jadi itu langkah-langkah yang harus dibuat sendiri ya untuk berhenti dari perilaku membolos tadi ya. Jadi sepakat ya, itu sudah diucapkan sendiri ya. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke. Jadi nanti kira-kira kalau misalnya semua itu sudah dilakukan, ya kan? Ardi sudah bisa menahan diri, Ardi sudah bisa mengatur waktu dengan temannya, mana waktunya bermain, mana waktunya sekolah gitu ya. Kemudian Ardi juga bisa berkata tidak, menolak tadi ya. Nah, kira-kira nih setelah itu berhasil, apa yang Ardi ingin berikan untuk diri Ardi? Sebagai inilah penghargaan self reward lah gitu ya. Mungkin saya kan membeli sepatu dan tas baru, Pak. Oh gitu. Supaya lebih semangat lagi bersekolah, Iya, Pak. jadi sepatu baru dan tas baru ya. Oke. Ini Bapak cetak juga sebagai instrumen Bapak ya. Oke, jadi itu merupakan satu kontrak perilaku ya. Jadi yang Ardi katakan tadi itu adalah satu kontrak perilaku yang mana harus disepakati. Ya, harus disepakati sebagai bentuk komitmen Ardi untuk berubah. Ya, untuk berubah. Jadi bila mana hal itu sudah berhasil Ardi lakukan, ya. Ardi tadi ingin beli tas baru dan sepatu baru. Ya. Sebagai apa tadi? Sebagai Self reward. self reward ya. Lebih semangat ke sekolah. Lebih semangat lagi ke sekolahnya. Oke. Dan kemudian gini Ardi. Itu tadi kan apa namanya? Penghargaan untuk diri Ardi kalau misalnya berhasil, ya kan? Nah, itu kalau berhasil. Kira-kira kalau misalnya nggak berhasil gimana? Kalau berhasil, Pak, Mm-hmm. saya telah berkomitmen, Pak, untuk Ya. berusaha. Jadi bisa tidak berhasil, hukuman yang akan saya berikan ke diri saya, mungkin saya akan piket setiap pulang sekolah, Pak. Oh gitu, tiket pulang sekolah ya. Iya. Oke, jadi itu juga salah satu kontrak perilaku ya, kontrak perilaku ya. Nah, jadi kalau Ardi tidak berhasil untuk melaksanakan apa yang Ardi rencanakan tadi, Ardi berencana untuk ikut dalam piket ya, piket kebersihan ya, Siap piket sekolah. kebersihan selama semester ini ya, Sering. selama semester ini ya. Jadi itu harus Ardi pegang teguh ya, sepakat ya, Ya. karena itu Ardi sendiri yang mengucapkan ya, jadi harus Ardi pegang teguh ya apa yang diucapkan tadi dan lakukan tadi. Ya, Pak. Yang pertama tadi Ardi, kalau misalnya sudah berhasil itu Ardi ingin beli tas baru dan sepatu baru ya, untuk menunjang semangat ya kan, Ya, ke sekolah. Dan nanti jika kalau tidak berhasil juga, Ardi juga ingin ikut andil ya dalam piket setiap pulang sekolah, Ya, piket Pak. kebersihan pulang sekolah selama semester ini ya. Ya, Pak. Oke Ardi, dari semua yang kita bicarakan ya, dari awal sampai akhir ini, Bapak ingin menunjukkan satu video ataupun dua video ya, dua video deh, biar supaya Ardi terbuka lagi pikirannya ya. Ini videonya tentang dampak buruk dari bolos sekolah ya. Apalagi Ardi sudah kelas 12 ya, pastinya akan sedikit banyaknya berpengaruh nanti sama kehidupan Ardi di masa yang datang ya. Oke, ini Bapak, oh ini internetnya belum hidup ya, bentar. Jadi Bapak hidupkan internet dulu ya. Oke ya, sebentar ya Ardi ya, ini internetnya belum nyambung rupanya ya. Apa ya, sebentar ya. Akhir-akhir ini wifi sekolah kita agak susah nih. Bentar ya, ini internetnya agak susah nih. Oke, sudah. Jadi Bapak akan menunjukkan video ya,
berkaitan dengan bolos sekolah. Sebentar ya, ya, agak susah nih internetnya nih. Oke. Nah, ini videonya. Boleh ditonton dulu nanti? Ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh akibat saya membolos RDA. Ini kisahku setelah lulus sekolah. Aku sudah 1 tahun lulus sekolah dan masih kata orang sih, ya sudah lulus sekolah, sudah bisa dapat kerja. Tapi betulnya, ya aku masih di perguruan. Oh, gila amat ya, cari kerjaan susah banget. Udah coba melamar kerja di mana-mana, ditolak terus. Apa ini karena nilainya gue aja nih? Gue aja dulu, gue sekolahnya benar. Pasti mudah mendapat kerjaan. Rasa-rasanya aku mau kembali sekolah dan ingin belajar lebih giat lagi agar nilai dasarku lebih baik. Ternyata penyesalanku sudah terjadi. Gak kenal itu orang. Oh ya itu kan Ahmed, teman kelasku dulu. Sampai kamu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu udah sekarang ya? Ya alhamdulillah nih gua udah ngangkat dulu. Kamu ngapain sih? Ya gua ya tadi dulu sering bolos di sekolah. Ini apaan? Gua minta maaf ya, sering memarahin kamu di sekolah. Ya nggak apa-apa, masa lalu udah lalu. Itu lagi buat kamu. Jadi kamu mau nggak kerja di tempat lain? Jangan. Cuma usaha kecil sih, usaha yang kecil. Mau dong daripada ini. Ya udah, bisa boleh kerja. Berat. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh video ya terkait dengan permasalahan yang Adi sedang alami sekarang ini ya. Tadi kan Bapak bilang 2 ya, tapi
sepertinya satu aja cukup ya. Oke, dan oke, jadi nah itu setelah menonton video tadi kira-kira apa yang ada di benak Ardi? Saya tidak boleh bersekolah lagi Pak. Hmm. Saya harus serius dalam bersekolah Pak, dan tidak seperti video tadi. Iya, bahkan tadi dia berkata ya dalam hati ya, dia menyesal bahwasanya selama sekolah dulu dia bolos sekolah, ya kan? Dan akhirnya nilai dia jelek, bahkan dia berkeinginan untuk kembali ke masa lalu ya, kembali ke masa lalu untuk bisa mengulang semua yang sudah terjadi ya. Dia tidak ingin bolos sekolah lagi gitu maksudnya ya. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia ingin memperbaiki semuanya. Nah gitu ya. Nah jadi apa namanya, kemudian Bapak yakin dan percaya nih ya, Bapak yakin dan percaya Ardi bisa berubah ya, bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Apa yang Ardi ucapkan tadi itu sebagai kontrak perilaku tadi ya, Bapak yakin dan percaya Ardi bisa melaksanakannya dengan baik ya, walaupun tadi juga Ardi sudah membuat kontrak kerja yang satunya lagi. Jika mana tadi Ardi tidak bisa melaksanakannya dengan baik, Ardi akan mengikuti piket kebersihan selama semester ini ya. Walaupun sudah seperti itu ya, kalau bisa dipenuhilah gitu ya, harapan Bapak seperti itu. Jadi nanti mulai besok Bapak akan memantau Ardi ya, Bapak akan memantau Ardi, kira-kira Ardi sudah masuk ya, sudah ikut dalam kegiatan belajar mengajar sesuai yang normal ya. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, jangan diulangi lagi seperti yang lalu ya. Nah jadi sekarang itu tergantung Ardi ya, tergantung Ardi. Ardi yang sudah membuat keinginan berubah, maka Ardilah yang melakukannya ya, gitu ya. Jadi semua ini tergantung Ardi. Bapak hanya bisa membimbing ya, dan Bapak juga berharap apa yang Ardi inginkan tadi bisa terwujud ya. Iya Pak. Oke, itu tadi harapan Bapak ya. Dan mulai besok seperti Bapak bilang tadi, Bapak akan memantau Ardi ya, memantau Ardi di kelas ya, dan juga akan ya selalu memperhatikan lah gitu ya. Jadi ada perubahan yang terjadi setelah bimbingan konseling ini berlangsung gitu ya. Nah itu harapan Bapak. Nah kemudian kira-kira nih ya, untuk pertemuan selanjutnya kita buat jadwal kapan enaknya ya? Mungkin Pak seminggu dari sekarang. Seminggu dari sekarang ya. Oke, baik. Berarti seminggu dari sekarang kita akan bertemu lagi ya. Kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi. Bapak juga ingin tahu perkembangan Ardi ya. Kira-kira seminggu itu sudah apa saja yang Ardi lakukan ya. Kira-kira sejauh mana sih berubahnya gitu ya. Nah, oke. Sebelum itu ya, kita sudah di penghujung waktu juga ya, waktu juga sudah mulai sedikit. Sebelum Bapak tutup, tolong Ardi isikan dua instrumen ini ya, instrumen evaluasi hasil ya. Ini isi juga Pak. Ya, ini diisi. Ini diisi. Kemudian tanggal. Sudah. Oke, ya ini tadi instrumen evaluasi proses ya. Kemudian selanjutnya satu lagi. Ini instrumen evaluasi hasil ya. Jangan lupa namanya dibuat tanda tangannya. Oke, ini diisi tanggalnya dulu. Sudah Pak. Oke, ya.
Oke Ardi, Bapak ucapkan terima kasih ya sudah mau datang bertemu dengan Bapak ya. Bapak juga berharap nantinya Ardi bisa berubah ya. Jadi kesimpulannya, perilaku yang Ardi kerjakan saat ini itu sangat menyimpang ya, jangan diulangi lagi gitu ya. Itu sangat berbahaya dan berpotensi untuk merugikan Ardi di masa depan ya. Nah, jadi harapan Bapak tadi semoga apa yang Ardi rencanakan ya, tujuan tadi, kemudian rencana langkah-langkah untuk mencegah perbuatan itu terulang kembali masa yang akan datang benar-benar dilaksanakan ya. Bapak juga akan memantau ya. Jadi tadi kita juga sudah membuat kesepakatan ya untuk bertemu lagi di minggu depan ya, untuk mengevaluasi apa saja yang sudah Ardi lakukan selama seminggu ini. Oke Ardi, karena waktu kita sudah lewat sedikit ya, kita akhiri saja kegiatan hari ini ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengajak Ardi untuk berdoa dulu ya sebelum menutup ya. Semoga apa yang Ardi inginkan ya, apa yang Ardi rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik ya. Bapak juga akan terus mendukung Ardi ya. Oke. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.